Ibu Debbie Candida Hasibuan SMSI sebagai Sekretaris Program Studi D3 Keuangan. Selamat siang Ibu, selamat datang. Selamat siang Bu Mutia. Kemudian moderator kita pada hari ini ada Bapak Adhika Fajar Putra SEIMM, dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Sumatera Utara, sekaligus dosen juga di Program Studi D3 Keuangan. Selamat siang Bapak, selamat datang. Ya, selamat siang Grace. Baik, kemudian mungkin ada Bapak Ibu dosen yang sudah berhadir di webinar kita pada hari ini juga. Selamat datang kepada para Bapak Ibu dosen Program Studi D3 Keuangan. Dan terlebih-lebih selamat datang kepada seluruh peserta webinar Program Studi D3 Keuangan pada hari ini, Kamis 9 Desember 2021 pukul 14.00 WIB. Sebelum kita memulai acara kita, marilah kita terlebih dahulu menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Baik, sebelum kita memulai acara kita, alangkah lebih baiknya mari kita memanjatkan doa terlebih dahulu yang dipimpin oleh saudara kita, Jalaluddin Akbar Lubis. Kepada saudara Jalaluddin, disilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, untuk MC, apakah suara saya terdengar? Terdengar Jalal. Baik, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Marilah sama-sama kita berdoa dengan khusyuk dan ikhlas menurut agama masing-masing. Dan izinkan saya memandu doa secara agama Islam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. حمدا وافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجدنا ولجداتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari yang penuh berkah ini, kami bermunajat menghadap kehadirat ya Allah, untuk mempersembahkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas berbagai nikmat yang telah Engkau curahkan kepada kami. Seraya memanjatkan doa, kiranya acara webinar program studi D3 Keuangan yang mengusung tema peran bahasa asing dalam era globalisasi ini akan mendapat barokah dan ridho di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Azim, Tuhan yang Maha Agung, kami agungkan nama-Mu karena Engkau satu-satunya tempat kami menyampaikan harapan dan mencurahkan segala isi hati. Semoga dengan adanya agenda webinar ini dapat bermanfaat bagi kami dan menyadarkan kami bahwa menguasai bahasa asing sangatlah penting guna menghadapi tantangan di era globalisasi yang dinamis ke depannya ya Allah. Serta dapat menjadikan wadah yang mempersatukan dan mempererat hubungan persaudaraan kami di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, terkhusus di program studi D3 Keuangan ya Allah. Ya Allah, ya Hadi, Engkaulah Tuhan yang Maha memberi petunjuk. Tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya. Serta tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah, dan berilah kami kekuatan untuk menjauhinya ya Allah. Ya Allah, ya Qadir, Tuhan yang Maha Kuasa, berilah kami keselamatan dan kesehatan. Tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan dan berilah rezeki yang Engkau berikan. Berikanlah kami rahmat dan ampunan serta akhirlah kehidupan kami dengan kebaikan. Ya Allah, ya Ghaffar, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami. Jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal soleh dan ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha mengabulkan doa, kabulkanlah permohonan dan doa kami. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Program Studi D3 Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara kepada Ibu Yasmin Khairunisa Mukhtar SP.MBA, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih Grace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikannya dalam bahasa asing karena sesuai dengan tema hari ini. Baiklah, good afternoon everyone. Alhamdulillahirabbil alamin. We can gather here in this important event with the title The Role of Foreign Language in the Globalization Era. The Honorable our speaker, Mrs. Mutia, the Director of English House Medan. Well, Mrs. Muti actually is my teacher and now become our partner in D3 Keuangan. And the Honorable, our moderator, Mr. Adika, and the Secretary of Finance Major, Vocational Study, Mrs. Baby Candida, and all the lecturers and our lovely students. Thank you very much for your time to join with this event. This event is actually one of the regular events conducted by our department in order to increase the skill of our students. This event is also expected as the motivator and a way to open their perspective in order to face the real world, especially due to the globalization. Well, globalization actually can be a good opportunities for students, but at the same time, it can be a threat if they are not ready. As the institution of vocational education, we are obliged to facilitate our students in the preparation for entering the world of work
so they can fit and adjust themselves as requested by the World of Work. So therefore, on behalf of our department, we really hope that all the students can absorb all of the valuable information and knowledge which will be beneficial for them in the future journey through this webinar. I think that's all that I can convey today. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Baiklah, selanjutnya kita sampai pada acara yang kita tunggu-tunggu. Kita akan masuk kepada sesi webinar. Untuk itu, saya serahkan kepada Bapak Adika Fajar Putra SEIMM untuk memandu acara ini. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Grace. Baiklah Bapak dan Ibu, sebelumnya selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kaprodi D3 Keuangan, Ibu Yasmin Mukhtar. Yang saya hormati Ibu narasumber kita yang sangat luar biasa pada hari ini, Ibu Mutia Ferayanti. Yang terhormat juga Sekretaris Prodi D3 Keuangan, Ibu Baby Candida, beserta seluruh adik-adik mahasiswa yang kami banggakan. Baiklah Bapak dan Ibu, hari ini kita mengadakan workshop untuk meningkatkan terutama kompetensi daripada mahasiswa ya dengan tema The Role of Foreign Language in the Globalization Era. Baiklah Bapak dan Ibu, di sini saya sampaikan sedikit daripada biografi narasumber kita pada siang hari ini. Ibu Mutia Ferayanti lahir di Banda Aceh 14 Oktober 1972. Ibu Mutia Ferayanti merupakan direktur ya daripada The English House. Untuk latar belakang daripada pendidikan Ibu Mutia sendiri, SMA di Negeri 3, Ibu Mutia melanjutkan pendidikan sarjananya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, mengambil ilmu komunikasi. Lalu kemudian untuk S2-nya, alhamdulillah Ibu Mutia melanjutkan di luar negeri. Itu harapan kami kepada adik-adik nantinya. Ibu Mutia lanjutkan kembali di Middlesex University London, mengambil Markom, Marketing Communication. Lalu untuk pengalaman kerja daripada Ibu Mutia sendiri, Ibu Mutia sudah bekerja semenjak tahun 1996 ya sebagai Markom atau Marketing Communication di PT Satelindo Medan. Lalu kemudian lanjut di tahun 2005 Ibu Mutia kerja di Nansen Village Parents and Toddlers Organizer, 21 Woodside Avenue, London ya, di luar negeri Ibu Mutia ya. Lalu kemudian di tahun 2007 melanjutkan Ibu Mutia pekerjaannya kembali di Indonesian English Interpreter atau sebagai translator di Lexicon Linguistics Brighton, UK. Kemudian pada tahun 2007 juga Ibu Mutia sebagai staf pengajar bahasa Indonesia di Communicate Inc. London. Lalu kemudian di tahun 2011 sampai 2018 Ibu Mutia di staf pengajar di Pusat Bahasa USU kita tercinta ini. Lalu di tahun 2014 sampai saat ini, seperti yang kita tahu bersama, Ibu Mutia adalah direktur daripada di English House. Juga di tahun 2021 ya sampai saat ini juga Ibu Mutia mengurus Educares ya, Ibu Mutia benar ya. Baik, untuk kualifikasi khusus dari Pak Ibu Mutia sendiri, seperti yang sama-sama kita ketahui, Ibu Mutia di sini sebagai narasumber kita pastinya sudah sangat berkompeten
terlihat daripada nilai internasional IELTS ya mencapai angka 6,5. Lalu kemudian Ibu Mutia pernah mengikuti intensif IELTS preparation class di Big Bird University of London, United Kingdom. Lalu kemudian yang terakhir, Ibu Mutia sering menghadiri beberapa seminar internasional dan field study di beberapa perusahaan di UK, like Liverpool Football Club, The Devon Club. Itu adalah klub di mana The Beatles pertama sekali berkarir sebelum pindah ke London. Ya, dan banyak sekali mungkin beberapa kualifikasi khusus atau bahkan pengalaman yang mungkin belum Ibu Mutia sampaikan ke saya dan adik-adik sekalian. Baiklah, demi mempersingkat waktu dan acara akan berjalan sesuai sasaran dan tepat waktu, kepada Ibu narasumber kita yang luar biasa, Ibu Mutia Ferayanti MA, waktu dan tempat Ibu kami persilahkan. Terima kasih Bapak Andika Fajar Putra. Sebelumnya saya mau tanya dulu, ini suara saya bisa keterima jelas buat semuanya, Pak Andika? Alhamdulillah, dengar jelas sekali Bu. Alhamdulillah, terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita semua, selamat siang buat adik-adik mahasiswa yang sudah hadir pada hari ini. Pertama sekali, I would like to say thank you to Ibu Ketua Prodi D3 Keuangan, Ibu Yasmin Mukhtar. Thank you very much for the time. Yeah, thank you very much. Ya, waktu berbagi ya, dan hari ini saya akhirnya bisa bertemu dengan staf pengajar di sini, juga dengan adik-adik mahasiswa. Salam kenal juga buat Sekretaris Prodi, Ibu Sekretaris Prodi, Ibu Devi. Kemudian, iya juga salam kenal juga buat Pak Andika dan mungkin ada beberapa staf pengajar lainnya. Jadi sebelumnya buat moderator mungkin kita bisa buat lebih sedikit interaktif ya hari ini supaya nggak terlalu membosankan, supaya lebih santai sedikit ya, sedikit interaktif. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan, mengizinkan mereka untuk raise hand, jadi nanti bisa memberikan jawaban. Jadi ini buat moderator boleh memilih siapa mungkin yang diberi kesempatan untuk menjawab. Atau mungkin kalau mereka sangat malu sekali pada saat tanya jawab, you can drop your question to the chat box, and then nanti moderator akan membantu memilih pertanyaan mana saja, dan ini hak prerogatif dari moderator, nggak boleh ada yang komplain ya, dari awal sudah diingatkan. Baik, terima kasih. Di akhir acara nanti juga kami dari The English House ingin berbagi-bagi door prize. Jadi kami ingin memberikan kenang-kenangan kepada mahasiswa D3 Keuangan USU berupa door prize, tapi ada syarat dan ketentuan yang harus diikuti dulu supaya ada keadilan nanti dalam memilih siapa pemenangnya. Jadi ikuti acara ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bisa mendapatkan kenang-kenangan dari The English House. Gitu. Okay, let's start. Pertama sekali ya, saya minta host untuk mengizinkan saya untuk share screen ya. Buat host, supaya saya bisa share screen. Sudah Ibu, sudah bisa share screen? Sudah bisa ya? Oke. Sudah bisa kelihatan? Sudah ya? Baik. Ibu Yasmin contacted me a few days ago. I think last week she contacted me. Dia bilang, bisa nggak ya Kak, ini jadi pembicara. Nah, topiknya sudah diberikan sama Bu Yasmin. Katanya peran bahasa asing. So, I'm so happy. I'm very happy to hear that. And then I said that I would love to share with them. Jadi hari ini judul presentasi saya tuh Going Global. Ya, sejalan dengan topik yang diberikan oleh pembicara dari
D3 Keuangan USU. Alright then, everyone. Going global paling sering mungkin kita dengar ya. Apa sih itu going global? Nah, di sini saya buat saya pilih satu gambar yang menggambarkan tentang dunia. That I hope that it can open up our mind. Mudah-mudahan bisa membuka wawasan kita dengan apa yang kita diskusikan pada hari ini. Adik-adik mahasiswa, saya panggil adik-adik mahasiswa, walaupun mungkin dari sisi usia mungkin ini seusia dengan anak-anak saya ini. Saat ini kita semua berstatus mahasiswa D3 Keuangan Fakultas Ekonomi USU. Nah, ini status kita semua. So, I'm very happy that mungkin ada yang baru masuk, ada yang sudah berjalan 1, 2 atau beberapa semester. Di sini ada statusnya mahasiswa D3 Keuangan. But one of my question to you is, satu pertanyaan saya buat kalian semua, mahasiswa ini ya. Sebagai mahasiswa D3 Keuangan, what can we do? What can you do? Apa sih yang bisa kalian kerjakan selain sebagai mahasiswa ini? Tercatat punya KTM ini sebagai D3, mahasiswa D3, apa sih yang bisa kita kerjakan? Mungkin jawabannya ya kuliah, Bu. Kuliah, dari kuliah ya udah pasti ke kampus. Dari ke kampus ngapain lagi? Belajar, jumpa kawan, ujian. Kemudian pindah semester, berganti semester, kuliah lagi, ketemu kawan lagi, ujian lagi, berulang terus. Saya pikir mungkin itu salah satu jawaban yang akan saya terima. Tapi setelah saya diminta oleh Bu Yasmin untuk menyampaikan presentasi ini, saya coba browsing. Saya coba lihat-lihat. Ternyata ada hal yang menarik yang saya dapati. Ini adalah salah satu prestasi dari mahasiswa D3 Keuangan Universitas Indonesia. Mereka meraih juara Vocational Banking and Finance Competition. Saya rasa ini cukup benar-benar mengena dengan ilmu mereka. Bayangkan mereka D3 Keuangan, sama dengan kita semua nih, dengan adik-adik mahasiswa yang hadir pada hari ini. Ternyata mereka sambil kuliah, belajar, ngampus, ujian, jumpa kawan. Selain itu mereka masih sempat mendapatkan prestasi yang satu ini. Vocational Banking. Browsing lagi, saya dapat ini lagi. Ternyata di Jogja itu ada 3 mahasiswa, lagi-lagi D3 Ekonomi, terapan, yang memenangkan mendapatkan prestasi sebagai pemakalah terbaik. Pemakalah terbaik mereka ikut dalam ASEAN Islamic Student Summit yang diadakan di Malaysia. Ini berita tanggal 3 Desember. Ini lupa saya tuliskan di sini. Republika, saya ambil dari Republika tanggal 3 Desember dan baru-baru ini saja di Malaysia. Dan ternyata mereka menjadi yang terbaik. Sama-sama dengan kita semua di sini statusnya adalah mahasiswa D3. Berarti selain dari tadi apa yang bisa kita kerjakan selama kuliah, ke kampus, belajar, jumpa kawan, ujian, ternyata kita masih bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh teman-teman kita tadi, yang dari Jogja dan dari Jakarta. Apalagi Bapak Rektor Universitas Sumatera Utara saat ini telah menargetkan Universitas Sumatera Utara menjadi World Class University. Pertanyaannya adalah kita sebagai mahasiswa D3 vokasional, ya, vokasi, apa sih yang bisa kita buat juga untuk mencapai target ini? Pasti ada yang bisa kita buat. Intinya adalah, kalau menurut saya, bukan di mana kita belajar. Kita mau belajar misalnya seperti saya dulu dari Banda Aceh di tahun 80-an, 90-an, saya belajar di sana. Ternyata, alhamdulillah, saya juga bisa menuju ke universitas di luar negeri. Tapi intinya adalah, apa yang kita bisa buat
selama kita menjadi mahasiswa dan apa yang kita capai. Mungkin sekarang banyak itu SD internasional, SMP internasional dengan menyandang nama internasional. Apakah memang kita harus berasal dari sana untuk bisa menuju ke global? Saya pikir dulu lah. Melihat contoh-contoh seperti kami yang ada di depan ini, nah, mungkin itu bisa dikaji ulang. Saya ambil satu contoh ya buat kita semua. Ada yang familiar nggak dengan gambar yang saya tunjukkan di depan ini? Mungkin saya mau tanya ke Pak Adhika aja deh. Pak Adhika pernah lihat gambar itu nggak, Pak Adhika? Ya, identik sekali Bu ya dengan beberapa hal di Indonesia, khususnya itu ada Menara Monas, ada masjid, kubah masjid begitu, ataupun yang lainnya. Baik. Gambar ini saya ambil dari sebuah novel sebenarnya di Pak Adhika. Novel ini dikarang oleh Bapak Ahmad Fuadi. Saya sempat berjumpa beliau waktu saya di London juga dulu sebentar. Pak Ahmad Fuadi ini saya contoh saja buat adik-adik semua ya, buat kita semua. Kenapa saya ambil beliau sebagai contoh di sini adalah beliau juga berasal dari sebuah desa kecil di daerah Sumatera Barat. Kemudian beliau melanjutkan studinya ke Gontor, Pondok Pesantren Gontor di Jawa Timur. Tapi ternyata setelah itu beliau bisa mendapat prestasi, kesempatan untuk belajar di universitas-universitas besar di luar sana. Beliau pernah ikut di Montreal, Kanada, kemudian pernah ikut juga sekolah di Singapura. Selain formalitas pendidikan beliau berasal dari UNPAD, Universitas Padjadjaran Bandung, kemudian beliau sempat-sempatnya mengambil MA 2 kali. S2 beliau di Washington dan yang kedua di London. Ini salah satu contoh saja buat adik-adik. Ya. Jadi seperti yang saya sebut tadi, bukan di mana kita belajar, tapi apa yang bisa kita buat selama kita belajar dengan prestasi. Jadi mungkin saya bertanya kepada adik-adik semua itu. What is the purpose of the journey? Apa sih tujuan dari perjalanan kita? Ini ada yang 3 tahun ke depan masih di D3 keuangan. Ada yang mungkin sudah ada di pertengahan jalan. Tapi saya yakin setiap kita masuk ke satu tempat, kita itu pasti akan punya satu tujuan. Di gambar ini saya contohkan orang yang akan berangkat. Seseorang masuk, naik pesawat, mungkin dia akan berada dalam pesawat 2, 3, malah kok keluar negeri itu sampai 12 jam non-stop. Tujuannya apa? Ada satu tujuan yang kita inginkan. Dan itu harus kita atur. Jadi bukan hanya rutinitas yang kita jalankan seperti kuliah, ujian, jumpa kawan, kuliah, ujian, jumpa kawan. No. Tapi ada, what is the purpose of the journey? Kalau boleh saya cerita sedikit ini pengalaman saya pribadi. Waktu saya masih SMP, SMA, ini saya sangat terinspirasi dengan 2 negara. Satu Inggris, United Kingdom, yang satu lagi Jepang. Karena waktu SD dulu, saya suka baca buku novel karangan Enid Blyton. Dulu itu terjemahan Indonesia namanya 5 Sekawan. Judul aslinya The Famous Five. Saya sangat terinspirasi dengan cerita-cerita bagaimana anak-anak di Inggris menghabiskan liburan musim panas dengan sepupunya, kemudian mereka mengalami petualangan, dan bagaimana detailnya sang penulis menceritakan situasi di Inggris itu sangat melekat kepada saya. Sampai saya SMP, saya masih suka baca novel itu. Akhirnya saya berkeinginan, saya suatu saat harus ke negara itu. Saya ingin sekolah ke sana. Kemudian dengan Jepang, itu waktu zaman saya SMP itu tahun 80-an, kita tuh ada satu film dulu yang namanya Oshin. Wah, itu film itu favorit saya. Kalau saya pulang sekolah, buru-buru pulang supaya sebelum film itu mulai, saya udah di rumah. Saya sangat terkesan dengan sopannya orang Jepang, kemudian saya sangat terinspirasi dengan tata letak ruangan mereka. Banyak hal yang menginspirasi saya dengan menonton film tersebut. Dan ternyata 20 tahun kemudian, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengizinkan saya untuk pergi ke negeri yang saya impikan waktu saya kecil.
yaitu saya berada di tempat-tempat menarik, sempat saya mengunjungi beberapa, dan mungkin ini buat staf pengajar mungkin kenal ya dengan wajah Ibu Frida ya, salah satu staf pengajar di sini. Beliau berkesempatan untuk menjenguk saya ke sana waktu itu. Intinya apa? Semua itu diawali dari mimpi. Semua itu diawali dari keinginan. Dan tapi kita nggak boleh terus-terusan mimpi, kita harus bangun. Ya, harus bangun dari mimpi itu, dan ayo kita lakukan apa sih yang bisa kita lakukan untuk membuat mimpi itu jadi nyata. Nah, kebetulan suami saya juga senang bola nih, berkesempatan juga kita main ke Manchester, mengunjungi Manchester United di stadiumnya. Buat yang ada di sini yang laki-laki mungkin suka nonton bola, itu stadiumnya dengan 2 anak saya. Jadi, kalau menurut saya, ini harus ditetapkan dulu tujuannya, apa sih yang dia akan kita tetapkan selama 3 tahun bersekolah di sini. Mungkin kita udah, karena saya dari D3 keuangan, maka saya ingin bekerja di bank. Kemudian ada lagi yang bilang, saya mau ke perusahaan besar, Ibu. Saya pengen ke perusahaan swasta yang besar, atau BUMN yang besar. Boleh, kenapa enggak? Atau saya, Bu, setelah 3 tahun di D3, tamat, dapat ijazah, saya mau jadi pegawai negeri, balik ke kampung, Bu. Mungkin saya cuma mau jadi di kantor camat. Nggak ada yang salah dengan itu, nggak ada yang salah. Tapi mungkin ada juga yang berkeinginan untuk lanjut S1, kemudian setelah itu, Bu, saya mau S2 ke luar negeri. Ya, Bu, kenapa tidak? Atau lanjut sekalian, Bu, nanti setelah selesai S2, I want to continue for my PhD. Sure. Tapi di luar negeri semuanya. Why not? Semuanya bisa. Tapi seperti saya bilang tadi, bahwa kita semua bisa menjalankan, kita bangkit dari mimpi, udah punya mimpi, udah punya keinginan, kemudian kita bangkit. Nah, ada hal yang harus mendampingi kita nih, untuk bisa mewujudkan mimpi kita tersebut. Paling umum, paling sering kita dengar, itu adalah hard skill and soft skill. Nah, saya mau buka satu persatu ini dulu ya. I quote this from the English Wikipedia. Nah, kalau untuk karya tulis ilmiah Wikipedia, you can't use that. But for this one, because for the presentations, I use this Wikipedia. Nah, saya sudah buat ini dalam bahasa Inggris. Untuk Pak Moderator ya. I really want, saya mau tanya ke yang hadir hari ini. This is the explanations about hard skill. Pertanyaan saya buat yang hadir semua, nanti diizinkan aja ya Pak Moderator ya, siapa yang mau menjawab. Ya, baik Mutia. Baik. Iya, ini intinya apa sih? Apa sih dari hard skill? Jangan diterjemahkan, tapi inti poinnya saja yang saya mau. Mungkin kalau ada yang mau mencoba menjawab, boleh nih. Raise hand, nanti diizinkan oleh Pak Dalam bahasa Moderator. Indonesia boleh Mutia? Boleh. Mereka mau menjawab? Boleh. Ya. Jadi Bahasa Indonesia boleh. baik, baik Mutia. Baik, jadi dipersilakan kepada mahasiswa ya. Bagi kalian silakan interpretasikan apa itu hard skill ya, tidak melulu dari tekstual yang Ibu Mutia sampaikan, bisa juga mungkin dari pengalaman pribadi kalian. Apakah kalian paham betul bagaimana itu hard skill? Silakan eksplanasikan ya, interpretasikan apa itu hard skill kepada kita semua ya. Ini kesempatan yang baik sekali bagi kalian, terutama adik-adik mahasiswa, untuk terus mengembangkan kemampuan kalian, kompetensi kalian, Ya, kita tunggu soft saja. skill maupun hard skill yang akan nanti ke depannya. Ya, silakan mahasiswa. Ayo siapa? Ya, jangan tegang kalian ya. Aman semua. Yuk santai semuanya. Apa sih itu? Mungkin ada yang ini sebelum, kalau nggak ada kita lanjut. Kalau ada kita tunggu. Ada hadiahnya nanti ya Bu Mutia. Ada hadiahnya, benar. Dari The Ayo. English House, kenang-kenangan. Ayo kapan lagi sekalian nanti bisa dijemput di English House. Tidak ada? Belum ada yang berani mungkin ya Bu Yasmin ya Pak Adhika. Ya. Kalau belum ada yang berani. Sebenarnya Masih banyak begini. Bu Mutia. Mahasiswa saya banyak sebenarnya, saya tahu. Kalau saya nggak boleh ya Bu. Waduh, Bu Yasmin sama Pak Adhika kayaknya Jangan ya. didiskualifikasi dulu nih sementara. Silakan mahasiswa deskripsikan saja apa isi kepala kalian mengenai hard skill ya.
Tidak perlu kalian terjemahkan itu ya ke Google Translate ya. Ada yang raise hand, Pak? Pak moderator, ada yang raise Silakan, hand? ya baik. Ada alhamdulillah 2 mahasiswa kita, Gesri dan juga Pratiwi ya. Mungkin saya persilakan kepada ladies first lah dulu ya. Gesri sabar ya. Pratiwi dulu dong. Pratiwi silakan untuk menjawab ya. Ya, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Pratiwi Skarwati dari D3 Keuangan tahun 2020. Jadi sesuai yang pada tampilan itu hard skill merupakan sebuah kemampuan spesifik yang harus dimiliki untuk suatu pekerjaan. Yang menurut saya dapat dikatakan sebagai suatu apa yang kita bisa begitu. Seperti apa yang bisa kita lakukan, seperti kita punya skill di bagian editing atau programming atau kita bisa desain begitu. Hard skill menurut pendapat saya. Oh, bagus sekali jawabannya. Bagus sekali jawabannya Pratiwi, benar sekali ya. Oke, buat Pratiwi nih nanti dapat ini ya, dapat satu souvenir nih dari DI. Dapat reward. Ayo yang lain Dapat ya. reward nih, Silakan. terima kasih Berlomba-lomba dong. banyak. Begini Ya, dong anak oke. D3 Keuangan. Ayo Gesri, boleh kepada Gesri Bu Mutia ya. Oh boleh, Ya, baik, boleh Pak. silakan. Ya. silakan. Silakan ya Gesri ya menyampaikan pendapatnya mengenai hard skill. Apa sih itu Iya. hard skill? Ya, baik Pak. Sebelumnya perkenalkan nama saya Gesri Antus Tanggang dengan NIM 2021-0137. Saya merupakan mahasiswa dari D3 Keuangan. Jadi sesuai dengan pertanyaannya, yang dimaksud dengan hard skill menurut saya adalah hard skill itu merupakan keterampilan teknis yang berkaitan dengan tugas ataupun situasi tertentu, di mana hard skill ini melibatkan pemahaman atau kemahiran dalam metode, proses, prosedur, dan juga teknik-teknik yang lainnya. Demikian dari saya, terima kasih. Terima kasih banyak. Oke, saya sebelum lupa nih ya Mbak Dewi ya dari The English House, tolong ya dicatat nama-namanya ya. Dari ada Pratiwi, ada Gesri, nanti dia dapat kenang-kenangan dari kita. Oke, right, kita lanjut lagi. Terima kasih jawaban buat Gesri dan Pratiwi. Terima kasih, thank you very much. It was a very good access from you. Benar, hard skill itu sesuatu yang bisa dipelajari. Nah, jadi kita kuliah ini kan belajar D3 Keuangan. Mungkin di dalamnya dipelajari dalam manajemen keuangan, mungkin dipelajari di dalamnya adalah mungkin ada skill-skill yang lain, ada pelajaran-pelajaran lain yang bisa dipelajari, dan itu semua disebut dengan hard skill. Jadi yang kita kuliah ini kita nanti dapat sertifikat, nah itulah hard skill kita. Keuangan kah, akunting kah, manajemen kah, bahasa Inggris kah, itu adalah hard skill. Dan yang pasti untuk kita mau bekerja, mau kita nanti melanjutkan studi, hard skill ini tetap dibutuhkan. Nah, kemudian lagi kita masuk ke soft skill. Nah, soft skill. Soft skill ini penjelasannya kembali saya ambil dari bahasa Inggris juga ya, Wikipedia in English. Tapi sekali ini saya langsung mau jelaskan. Soft skill ini adalah kepribadian. Bertolak belakang dengan yang disebut dengan hard skill tadi. Soft skill ini adalah kepribadian. Sebenarnya intinya adalah kepribadian kita. Maksudnya apa? Kita pintar, nilai kita IPK 3,84 atau mungkin 3,95. Kita lulusnya cum laude. Nah, tetapi bagaimana attitude kita? Bagaimana sopan santun kita? Bagaimana kita berkomunikasi dengan teman-teman kita, dengan dosen kita? Apakah kita orang yang menyenangkan? Apakah kita orang yang memang pintar tapi culas? Wah, gawat nih, pintar tapi culas. Gawat kan Bu Yasmin ya, waduh. Jadi nggak kebayang lah bagaimana di dunia kerja nanti sifat kita yang satu itu ke bawah. Intinya, selain hard skill yang bisa kita pelajari tadi itu, soft skill ini sangat dibutuhkan. Tapi dia tidak bisa kita pelajari di bangku kuliah. Tuh Bu Yasmin nggak ngajarin, Pak Adika juga nggak ngajarin bagaimana sopan santun itu. Tetapi ini semua kita dapati dari lingkungan keluarga, dari lingkungan kita bergaul, dari tempat kita menimba ilmu itu mungkin mengikuti acara-acara keagamaan. Itu pasti ada penanaman moral di dalamnya. Pasti ada penanaman yang disebut dengan soft skill yang membuat kita menjadi pribadi yang baik, yang bagus ke depannya. Itulah soft skill. Jadi adik-adik semua, kita harus memadukan dua ini, hard skill dan soft skill. Jadi mungkin sekarang kalau pulang nanti ibu di rumah
rumah itu ngomelin, itu tolong matikan lampu sebentar, hemat energi. Nah, itu sebenarnya melatih soft skill kita untuk menjadi orang yang lebih bertanggung jawab kepada lingkungan kita, membantu orang tua kita. Itulah dia soft skill-nya. Jadi kalau ibu di rumah atau ayah di rumah ngomel-ngomel, nah itu jangan dibawa ke hati, karena itu adalah sebenarnya latihan utama kita untuk mendapatkan soft skill. Oke. Saya ingin memfokuskan ke bahasa Inggris saat ini karena saya berlatar belakang bahasa Inggris sebagai hard skill. Nah, sekarang saya mau mengerjakan apa saja sih yang dibutuhkan. Bu, saya bahasa Inggrisnya udah les tuh dari SD sampai saya SMA saya les terus gitu-gitu aja. Nggak ada gunanya pun, Bu. Itu benar nggak sih? Wah, kayaknya yang sudah berumur hampir setengah abad ini itu sudah lumayan banyak ya. Kalau kita lihat nih kebutuhan bahasa Inggris ini di awal sekali nih kita mau lihat membuat lamaran kerja kalau memang mau masuk kerja, sama membuat CV yang bagus. Ini yang pertama sekali dibutuhkan kalau kita semua adik-adik semua mau masuk ke lamaran kerja, mau masuk ke dunia kerja. Setelah itu kalau sudah mulai masuk ke kerjaan, mulailah itu menulis email, membuat laporan, membuat presentasi, menjelaskan tentang perusahaan ke tamu asing, dan lain sebagainya. Itulah gunanya bahasa Inggris tadi. In this globalization era. Dan banyak sekali. Nah, kalau kita nanti yang selesai D3 ini mau, Bu, saya belum mau kerja, tapi mau lanjut S1, boleh nggak, Bu? Silakan. Apa sih keperluannya untuk bidang akademik? Nah, ini buat kita udah duluan menjalaninya ya. First thing, if you want to read the books, buku teks, paper ilmiah, atau jurnal dalam menyiapkan S2 dan S3 kita butuh membaca buku teks. And then what else? Apalagi menulis, kalau setelah kita melakukan penelitian, kemudian kita akan menuangkan dia menjadi sebuah paper ilmiah, yang pasti abstrak dimulai dan isi di dalamnya. Setelah itu apalagi kegunaannya? You go for the international conference, mengikuti konferensi internasional, and you have to present in English. And then what else, Bu? You make poster. Poster buat kita yang mengikuti international conference itu boleh presentasi, boleh hanya dengan poster yang 1 lembar saja, berbeda dengan presentasi. Dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah, when you want to learn English, pilihlah program yang tepat. Maksud saya gimana? Bu, saya cuma mau memperlancar percakapan saja, for example. And then you go to the conversation class, boleh. Tapi jangan sampai, Bu, saya mau S2 ke luar negeri, tapi yang diambil kelas percakapan. It's nonsense. Bukan itu yang mengenanya. Kita harus mengambil kelas IELTS. IELTS itu artinya adalah you go beyond the general English. Kita naik kelas. Dari kelas general kita masuk ke kelas academic English. Selain itu apalagi TOEFL, oke. You go for TOEFL. TOEFL itu apa, Ibu? Itu juga sama. Dia juga sama dengan IELTS, tapi dia produknya Amerika. Yang bisa kita gunakan dengan skor tertentu, bisa untuk melamar kerja, karena beberapa BUMN belakangan ini tetap menetapkan nilai TOEFL untuk bisa lulus seleksi administrasi pertama. Dan TOEFL juga bisa untuk persiapan S2 dan S3 di dalam negeri. Ada lagi, TOEFL itu banyak yang bingung. Bu, katanya di situ TOEFL bisa cuma 200.000, Bu, tapi di sana kok sampai jutaan. That's from the price. Sebenarnya masalahnya adalah jenis daripada TOEFL itu sendiri. Nah, dapatkan informasi. Sekarang saya buka. Apa itu TOEFL Prediction? TOEFL Prediction itu adalah sebuah institusi yang mengeluarkan sertifikatnya seperti The English House di tempat kita. Itu hanya mengeluarkan sertifikat prediction yang berlaku hanya 6 bulan. Kalau IBT, Bu, there is internet-based test. Internet-based test adalah international test, di mana itu tesnya langsung soal-soalnya dari providernya sendiri. Jadi ada di Amerika, dan pilihlah institusi mana yang benar-benar mengadakan
IDP, dan itu tesnya nih lewat komputer. Bu Yasmin ada pengalaman jatuh bangun dengan IDP ini, luar biasa. Ya. Kemudian ada TOEFL ITP. TOEFL ITP ini sebenarnya lokal juga, cuma soalnya dari Jakarta, provider dari Jakarta. Dan di sini ada seperti perpanjangan tangan mereka, institusi-institusi, misalnya juga seperti kalau yang saya tahu sekarang mungkin di Nomensen atau kayaknya sepertinya di Pusat Bahasa USU, boleh dicek sudah punya ITP atau belum. Oke, jadi intinya dari kita ada dengan bahasa Inggris tadi, pilihlah program yang tepat untuk yang mengena sasaran sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan salah pilih program, gitu. Kemudian, kalau seperti boleh saya sampaikan sedikit ya, program-program yang ada di tempat kita di English House sesuai dengan, maksudnya untuk membantu kita semua supaya tepat sasaran tadi. Maksud saya dengan tepat sasaran tadi adalah misalnya kita punya scientific writing. Scientific writing itu apa? What is that? Ini adalah gunanya membantu dosen dan mahasiswa juga dalam mempersiapkan draft publikasi ataupun artikel ilmiah mereka yang siap untuk disubmit ke jurnal internasional. Jadi kita punya satu kelas khusus. Nah, jadi kalau memang tujuannya nanti mau mempersiapkan paper untuk submit ke jurnal internasional, contohnya, kita ikut kelas scientific writing ini. Kemudian, selain itu misalnya kebutuhan kita untuk presentasi. Saya mau presentasi ikut conference internasional, Ibu. Jadi saya ngambilnya apa? Oke, you go for the presentation class. Benar-benar dilatih bagaimana membuat PowerPoint yang bagus, yang sesuai standar internasional, and then bagaimana memulai, bagaimana menyampaikan, dan bagaimana menutup presentasi kita semua. Dan sebagai mahasiswa, kalian membutuhkan skill-skill seperti ini. Selain itu ada poster yang saya sebutkan tadi. Dan lagi misalnya ada juga satu program yang kita butuhkan, kita udah melakukan penelitian, ikut sama dosen kita, ikut penelitian, kemudian kita mau menampilkan data, tapi masih manual. Zaman saya SMA tuh kalau waktu saya belajar fisika itu ataupun matematika itu suka di-copy, persamaannya itu di-copy, terus saya sudah fotokopi, digunting, ditempelin ke paper saya. Nah, udah pasti itu udah nggak boleh sekarang, itu termasuk ke plagiat juga, ya kan? Tapi sekarang ada software-software. Nah, sebagai mahasiswa ini saya minta sekali nih belajar software-software yang mendukung kita untuk menulis dan juga untuk mendukung kita untuk kerja nanti. Itu ada seperti Mendeley itu untuk reference manager. Bisa kita dapatkan reference yang gratis dan bisa kita gunakan dan kita tidak manual lagi. Selain itu juga ada plagiarism checker. Kemudian ada Origin. Nah, Origin ini pengganti daripada Excel. Nah, jadi kalau kita sudah selesai penelitian, sudah punya data, kemudian kita membuat grafik, nah, jadi kita itu nggak lagi pakai Excel, tapi kita pakai Origin yang memang standar ini yang digunakan. Nah, sebagai mahasiswa, hard skill seperti ini yang harus kita tambahkan ke dalam kita sebelum selesai. Kalau bisa tuh sebelum selesai, sebelum tamat, gitu. Nah, kenapa? Karena banyak, nanti aja saya belajar, sekarang masih sibuk kuliah, nanti belajar bahasa Inggrisnya tidak, when I complete my study. Tapi ujungnya, begitu tamat, ternyata sudah buka ini lowongan-lowongan kerja yang membutuhkan nilai TOEFL dan IELTS, sementara dia belum punya. Sementara dia harus ikut lagi, dan lamarannya sudah tutup. Nah, so, when you are studying, this is the best time for you to put more value, menambahkan nilai buat kita sendiri untuk bisa bersaing nanti di dunia kerja. Jadi sekarang selama 3 tahun ini, this is the purpose of the journey, ya, seperti yang tadi saya bilang, tujuan dari perjalanan kita 3 tahun. Nah, saya pikir itu saja dari saya hari ini, ya. But if you still have the question about to the related topics atau tentang apa saja, boleh silakan lewat Pak Moderator. Ya, if you have any question, feel free to ask me. Alright, saya pikir demikian saja dulu dari saya. Bapak Moderator, silakan kembali.
Baik, terima kasih Ibu Mutia, narasumber kita yang sangat luar biasa pada siang hari ini ya. Banyak insight, banyak sekali pelajaran insight yang maupun pengalaman bahkan dari Ibu Mutia sendiri di luar negeri ya. Waktu itu yang hari ini ditransformasikan langsung ya kepada kalian seluruh adik-adik mahasiswa. Sangat langka, sangat jarang sekali kesempatan seperti ini. Kepada adik-adik mahasiswa ya, ada baiknya kiranya kalian bertanya langsung kepada ibu narasumber kita hari ini. Mengapa? Karena memang jarang terjadi ya kegiatan seperti ini, hanya sekali-sekali terjadi. Jadi alangkah baiknya kalian manfaatkan dengan baik ya. Silakan kepada adik-adik mahasiswa, ada yang ingin tanyakan mengenai pengalaman Ibu Mutia mungkin ya, atau bahkan hard skill, soft skill yang tadi sudah dipresentasikan oleh Ibu Mutia. Silakan kalian tanya karena memang kita tahu kalian belum bekerja ya. Tujuannya nanti insya Allah pengen kerja semua kan, dengan menguasai kompetensi-kompetensi tertentu. Mungkin bahasa Inggris ini jadi kompetensi utama yang pengen kalian kuasai. Silakan ya. Raise hand atau boleh langsung saja ngomong juga boleh langsung atau raise hand silakan. If you feel very shy to speak in front of the public, you can drop your question to the chat box. Yeah. So later, Pak Andika, the moderator, will read it for us. Or if you want to talk directly to us, please feel free. I'm very happy. You can ask me in English or in Bahasa Indonesia. Any, both. Alright then. Kita tunggu ya, Pak Andika ya. Iya, baik. Oke, silakan just try ya. Mahasiswa silakan pakai bahasa Inggris, tidak masalah. Terbata-bata pun tidak masalah. Ini proses belajar bagi kalian adik-adik. Ayo kepada adik-adik mahasiswa dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya karena jarang-jarang, benar yang dibilang Pak Andika, jarang-jarang bisa dapat kesempatan seperti ini. Ayo dipergunakan kesempatannya. Ya, jangan malu-malu adik-adik ya. Silakan. Saya tahu banyak sekali mungkin pertanyaan yang kalian sampaikan ya. Cuma mungkin tersendat ya sedikit. Makanya nggak dilancarkan. Ngomong saja, jangan malu. Ini komunikasi merupakan proses bagian awal daripada peningkatan soft skill kalian ya. Kalau komunikasi saja tidak bisa, menyampaikan apa yang ingin disampaikan tidak mampu, bagaimana kalian bisa bersaing di dunia kerja nanti ya. Terlebih dalam bahasa Inggris. Indonesia nggak bisa ngomong gitu, apalagi bahasa Inggris. Jadi silakan ya, manfaatkan kesempatan yang langka ini dengan baik dan maksimal. Oke, Selviana Sembiring, benar ya? Sembiring tuh ujungnya namanya. Baik, kepada Selviana, saya persilakan untuk bertanya langsung kepada narasumber kita. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Selviana Sembiring dari jurusan D3 Keuangan. Jadi saya ingin bertanya kepada narasumber, yang ingin saya tanyakan bagaimana persiapan kita jika ingin mengapli beasiswa dari luar negeri, khususnya dari negara Eropa. Seperti yang kita tahu bahwa bahasa Inggris itu terdiri dari banyak aksen. Nah, yang paling sering kita gunakan adalah aksen Amerikan. Nah, untuk mengapli beasiswa dari Eropa, kita harus paham bahasa Inggris dengan aksen UK atau British. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan bagaimana ya Bu, apa yang harus dilakukan terlebih dahulu atau dasar-dasarnya karena selama ini terbiasa dengan aksen Amerika. Itu aja Bu, mana tahu ada tipsnya. Terima kasih. Masih indoor minta. Baik, terima kasih ya buat Selviana ya atas pertanyaannya. Ya, ini ditanyakan memang tentang aksen ya, tentang persiapan. Oke. I realize that pengalaman saya sendiri juga dulu waktu masih di Indonesia belajarnya TOEFL dengan aksen Amerika yang sangat kental. Juga film-film di Indonesia tuh di TV-TV Hollywood semuanya ya. Belakangan baru Bollywood muncul. Oke. Tapi dari situ memang kita terbiasa dengan aksen Amerika. Back then. Begitu saya sampai di Inggris nih, di London, hari pertama sampai di Heathrow Airport itu, saya dihadapkan langsung dengan British accent. Saya cerita sedikit nih, boleh. Dia tanya satu pertanyaan. Saya benar-benar nggak ngerti dia nanya apa. Honestly, I didn't understand that. Saya bilang, excuse me, I beg your pardon, please. Dengan masih jet lag,
capek, perjalanan jauh, tiba-tiba dikasih dengan aksen yang saya nggak ngerti. Dia ulang lagi, saya masih diam juga. Saya mulai keringat dingin di pagi yang dingin dengan suhu di luar 5 derajat Celcius pagi itu, saya masih ingat, saya keringat dingin lagi, nggak ngerti. Terus saya tanya sekali lagi, I'm very sorry that masih nggak ngerti. Dalam hati saya, kayaknya saya bahasa Inggris saya nggak buruk-buruk kali lah, tapi kenapa saya nggak mengerti? This is dealing with the accent. Nah, akhirnya dia rupanya cuma tanya ke saya, what brings you here today? Dia tanya. Itu aja dia tanya. What brings you here today? Ngapain hari ini? Kamu tuh ngapain di sini hari ini? That's the question. So simple. Tapi karena saya udah panik duluan, jadinya keringat dingin duluan. Ya, pengalaman ini. Ya, tapi akhirnya saya lolos dari pertanyaan itu dan kita keluar dengan aman. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi. Untuk mempersiapkan diri untuk bisa mengadaptasi dengan keinginan untuk pergi sekolah ke Eropa, mereka itu di Eropa lebih mensyaratkan nilai IELTS daripada TOEFL. TOEFL diterima juga, tapi mereka lebih memfokuskan diri ke IELTS karena itu memang produknya Cambridge University di UK. Dari IELTS itu sendiri memang kita aksen-aksen dari listening-nya itu lebih banyak ke British accent. Dan ternyata sekarang kita di zaman kalian sekarang ini jauh lebih mudah. British accent itu bisa diakses di handphone aja. Jadi misalnya kita sering mendengar BBC News misalnya, atau website-website ataupun aplikasi-aplikasi yang berbasis dari Inggris. Tapi sebenarnya nggak terlalu berbeda sekali, cuma memang kita merasakan ada perbedaan yang pada saat dia mengucapkan kata-kata. Beberapa kali saya ditegur di sana waktu belanja, I want to buy some tomatoes, misalnya, dia bilang, penjualnya bilang, tomatoes, dibenerin. Tapi justru dengan dibenerin begitu, saya lebih cepat belajar, gitu ya. Jadi salah satu caranya adalah ikuti kelas IELTS preparation. Di dalam kelas IELTS preparation itu ada 4 hal yang dipelajari, mulai dari reading, listening, speaking, dan writing. Dan listeningnya menggunakan British accent, dan itu bisa dibantu dengan sering mendengarkan situs-situs yang menggunakan bahasa Inggris yang berbasis Inggrisnya sendiri atau British accent-nya sendiri. Jadi Selviana, kalau sekarang ada waktu, setiap hari itu 1 jam sehari kita bisa latihan mendengarkan dari misalnya BBC 6 Minute English. Saya selalu menyarankan ini buat yang belajar di tempat kita. Dengan cara seperti ini, saya tidak menyarankan nonton film ataupun lagu-lagu. Karena apa? Yang kita persiapkan adalah academic English. Academic English itu satu level di atas dari general English. Jadi saya tidak menyarankan untuk dengar lagu ataupun menonton film karena itu bahasa-bahasa informal. Tapi persiapkan diri dengan bahasa Inggris yang academic, dan itu adalah adanya di IELTS. Dan gunakanlah situs-situs yang memang dia menyediakan listening itu banyak topik-topik yang dibahas, tapi tetap berbasis dengan British English. Saya pikir itu Selviana dari saya. So you must start from now. Dari sekarang Selviana. Kamu tuh 1 jam 1 hari. Waktu saya dulu kursus di Birkbeck University persiapan IELTS, guru saya lebih streng lagi. In a day, katanya, 2 hours for listening. 2 jam sehari kita semua tempat digembleng untuk melatih listening. Karena masalah kita apa? Kita jarang mendengarkan native speaker dalam bahasa Inggris. Karena kita tinggal di negara yang bukan berbahasa Inggris. Oke, Selviana, saya pikir itu saja dari saya. Silakan kalau ada yang lain. Silakan ya, adik-adik mahasiswa yang lain ya. Info yang bagus sekali daripada Ibu Mutia tadi sama-sama telah kita perdengarkan. Jadi lebih kepada ini ya Bu ya, kebiasaan ya, diperkuat untuk kesehariannya. Artinya memang saya juga ada pertanyaan sedikit sih Bu Mutia, boleh Bu ya? Silakan Jadi, Pak Rika. mungkin juga jadi pertanyaan saya dan mungkin jadi beberapa pertanyaan dari beberapa dosen lain juga, mungkin jadi dari mahasiswa juga sama begitu. Jadi bagaimana sih Bu sebenarnya cara untuk meningkatkan kompetensi terutama bahasa Inggris ini ya dengan komprehensif tapi dalam waktu yang
sesingkat-singkatnya begitu Bu ya. Kita pengennya kan begitu ya Bu ya. Tapi satu hal yang mungkin atau tidak mungkin sih Bu begitu. Apa kita harus menginkubasi diri kita dengan orang-orang yang tiap hari hanya berbahasa Inggris begitu Bu? Atau kita pergi ke kampung Inggris yang di Jawa sana? Ya, makanya keseharian kita kan juga Indonesia semua, itu yang buat kita agak gimana gitu Bu. Kuasain agak susah kan. Itu sih Bu pertanyaan dari saya. Baik. Boleh Bu. Terima kasih Pak Andika atas pertanyaannya. Ya, ini juga buat semua juga ya. Pertanyaan yang paling sering saya dapati seperti ini memang. Bu, bisa nggak meningkatkan kompetensi, tapi waktunya saya tuh dari SD nggak bisa Bu, sampai sekarang, sampai kuliah, sampai ini kayak gini-gini aja deh Bu bahasa Inggrisnya. However, sebenarnya seperti yang saya bilang tadi, tujuan kita mempelajari bahasa Inggris itu untuk apa dulu? Nah, kita tetapkan tujuan dulu gitu. Oh, saya Bu mau tujuannya ini lancar menulis untuk mau buat publikasi nih Bu. Saya kan dosen, saya tuh dituntut setiap mau naik golongan itu tentunya harus wajib punya satu. Nah, saya mau meningkatkan menulis. Oke, maka pelajarilah yang disebut dengan scientific writing. Di dalam scientific writing itu adalah cara menulis yang baku dalam bahasa Inggris secara akademik. Ambil kursusnya. Kemudian kita memang ini sekalian nih, tahu memang di English House kita punya. Jadi dari situ cara membuat abstrak bagaimana. Ya itu tujuannya. Sampai dengan membuat referensi yang baik. Jadi kalau memang tujuannya untuk meningkatkan menulis, ambillah kelas menulis. Kemudian Pak Andika, kalau memang tujuannya Bu, saya nih pengennya listening saya kurang sekali Bu. Pokoknya kalau saya dengar misalnya listening dari pembicara di international conference, terutama bukan orang Indonesianya, itu blank aja Bu, lewat aja semuanya misalnya. Berarti yang harus kita tingkatkan adalah kemampuan listeningnya. Kemampuan listening itu seperti saya sarankan tadi buat Selviana, karena kita tidak tinggal di negara berbahasa Inggris, maka kita harus sering mendengarkan listening dari katakanlah aplikasi-aplikasi. Nah, itu salah satu caranya. Dan itu harus rutin. Nggak bisa dalam seminggu, misalnya hari ini dengerin 3 jam, terus ditinggalin bulan depan mulai lagi. Itu nggak bisa. Tapi harus rutin. Nah, dalam mendengar listening ini, ada satu trik yang selalu saya ingat itu dari trainer saya. Dulu waktu saya ngambil kelas di Birkbeck University di London. Dengar dan tulis. Dengar itu jadi misalnya saya tuh masuk ke aplikasinya yang gampang, yang pasti yang bukan yang cepat-cepat yang ngomongnya. Aplikasi 6 Minute English itu misalnya. Nah, dari situ saya dengarkan, misalnya dia bilang hari ini, today, welcome to BBC 6 Minute English, saya dengerin. Terus saya tulisnya manual, Pak Andika, jangan pakai laptop, karena di situ dibenerin kalau salah, gitu kan, spellingnya kan. Nah, jadi dari menulis manual itu kita belajar spelling juga sebenarnya, menulis kata yang benar. Nah, kalau untuk tujuan kita mau sekolah S3 lagi ke luar negeri, ini untuk staf pengajar ya Pak Andika ya. Kalau memang tujuannya mau sekolah lagi S3, Bu, paling nggak Malaysia ataupun Thailand aja lah Bu. Kalau Eropa nanti susah pulang karena keluarga di Indonesia, misalnya nih, atau banyak alasan lain. Atau Australia aja Bu, mudah pulang pergi. Oke, why not? Nah, kalau untuk itu, berarti yang dibutuhkan adalah nilai IELTS. Nah, kalau Australia itu dia nilai IELTS itu. Kalau kita ekonomi mungkin agak tinggi dan minta. Paling tidak minimal 6,5, nilai IELTS dari 9 lengkapnya. Jadi 6,5 dia minta. Oke, berarti dalam 3 bulan bisa nggak Bu saya naik nih? Dari misalnya saya waktu di awal nilainya 4 gitu, naik 6,5. Ada yang sampai bisa dalam 3 bulan dia langsung dapat nilai tinggi 6,5 di atas. Ada Pak, kerjanya itu luar biasa. Dan saya sendiri itu termasuk yang jatuh bangun untuk belajar mendapatkan nilai IELTS 6,5 itu. Nggak pinter-pinter banget, cuma belajar. Itu aja. Jadi tetapkan dulu tujuan bahasa Inggris itu apa, kemudian pilihlah program yang tepat untuk mencapai tujuan itu. Dan itu jangan sampai salah pilih program. Itu Pak Andika jawaban saya, dan itu pasti bisa. Ada yang bisa. Siap Ibu Mutia. Ya insya Allah ya, saya dan mungkin beberapa dosen lain juga adik-adik mahasiswa ya punya impian yang sama pastinya ingin menguasain bahasa kedua ya kalau bisa nih. Bahasa kedua, bahasa yang umumnya dipakai orang di seluruh dunia gitu. Pengen nguasain dalam waktu yang singkat insya Allah. Tapi pastinya bukan hanya nguasain dari sisi
tes IELTS lalu lulus, lalu kemudian tes TOEFL lalu lulus, tapi juga conversation-nya sih sebenarnya Bu Mutia paling utama sih, begitu. Baik, ya. Kalau untuk conversation-nya yang pasti English atmosphere, Pak Andika. Jadi kita membuat atmosfer karena kita nggak tinggal di negeri berbahasa Inggris. Jadi kita itu sebenarnya membuat seperti mengikuti kelas, kemudian selalu memakai bahasa Inggris itu. Itulah istilah saya, creating English atmosphere. Kita menciptakan atmosfer bahasa Inggris sendiri. Nah, apalagi kita tuh di English House itu ada bekerja sama dengan seorang native speaker juga. Beliau itu orang Inggris asli, dan itu bisa dipergunakan. Jadi dibentuk kelompok, kemudian kelasnya ikut dengan beliau ya, karena beliau base-nya bukan di Indonesia, itu kelasnya secara online. Dengan belajar conversation langsung dari penutur aslinya, itu is a big help. Itu benar-benar membantu untuk bisa melancarkan percakapan. Nah, yakin saya. Tapi itu dia harus rutin. Dia nggak bisa ya seperti saya bilang tadi, hari ini belajar 3 jam, kemudian ditinggalin bulan depan lagi, itu nggak bisa, tapi rutin. Maksudnya katakan lancar terus, karena setiap hari mengajar bahasa Inggris. Kita berada di lingkungan di English House. Kita berbicara dengan student kita dengan bahasa Inggris. So when you come and join us, kami malas ngomong bahasa Indonesia dengan student kita. Kita will say that, hi, how are you today? Paling tidak itu lah. Nah, jadi why? We use it daily, every day. So buat rekan-rekan dosen saya yakin, dan itu yang paling dibutuhkan saat ini, apalagi dengan target Universitas Sumatera Utara World Class University, dan inilah yang harus meningkatkan kompetensinya. You can make a group, buat satu kelompok ya, yang benar-benar memang ayolah kita ini conversation aja misalnya. So at least kalau misalnya nanti ada tamu dari luar datang ke kampus ekonomi, nggak pada sembunyi, Bu Yasmin aja tuh yang ke depan kesendirian. Enggak, tapi Bu Yasmin punya teman-teman yang sama-sama saling bantu, bisa menjelaskan tentang D3 keuangan dengan baik dalam bahasa Inggris. So mengambil kelas dengan satu kelompok, yang rekan-rekan kerja sendiri, itu dia kelebihannya. Kita bisa lebih spesifik ngomongin, ini Bu, kami mau lebih spesifik ke keuangannya. Nah, jadi kita mungkin bisa bantu jelaskan bagaimana menggunakan istilah-istilah tertentu misalnya dengan kelompok sendiri. Tapi kalau misalnya kelompoknya berbeda, ada dari kedokteran, ada yang dari teknik, ada yang dari ekonomi misalnya, atau dari hukum, dan itu kan agak sulit untuk menyatukan. But if you, all of you in one group, all of you are from economics, that's much easier for us. Mau pakai native speaker juga boleh nih secara online. So that's what I can suggest at the moment. Rutin digunakan. And setiap hari dengerin, setiap hari baca. Kita itu kan mudah sekarang. Untuk meningkatkan membaca, berbicara, itu banyak sekali aplikasi-aplikasi dalam bahasa Inggris yang dengan sangat mudah, hanya di tangan kita melalui mobile phone kita. So for everyone, I give these suggestions for you. Oke, itu saja saya pikir Pak Andika. Gitu ya. Adik-adik, ada lagi yang ingin ditanyakan langsung kepada Ibu Mutia, Ibu narasumber kita. Jangan ini ya. Grace punya pertanyaan ya, juga, Pak. Silahkan Grace, ngata MC kita punya pertanyaan. Baik, Ibu, saya ingin bertanya, kira-kira kadang kan mahasiswa ini kan Bu, dia punya kemampuan listening sama writing yang cukup bagus. Cuman biasanya terkendala di speaking. Masalah speaking ini umumnya lebih sering disebabkan karena kitanya sendiri sih Bu, nggak percaya diri atau nggak yakin atau takut salah pada saat ngomong dalam bahasa Inggris gitu. So my question is, how can we boost our confidence untuk bisa lebih yakin gitu, Bu? Yang penting ngomong dulu aja. Ibu punya tips dan triknya gitu nggak? Boleh dibagikan ke adik-adik mahasiswa khususnya Bu yang masih ragu-ragu dalam berbahasa Inggris. Terima kasih Ibu. Right. Thank you for the question.
I'm happy that you asked this question, Grace. Kayaknya semua mungkin di dalam hatinya punya pertanyaan yang sama ya, kayaknya ya. Tapi mungkin malu sekali mau bertanya. Tapi ini dari wakili oleh Grace. Oke, Grace, you're right. Sebelum saya jawab, ya, saya mau cerita sedikit pengalaman saya tinggal di London lagi. Bukan mau show off, bukan mau pamer, tapi saya banyak berobservasi begitu selama saya tinggal di sana. Jadi di sana itu saya tinggal di kompleks Nansen Village, itu adalah international student, jadi dari beberapa negara. Kita punya cleaner di situ. Jadi kompleks itu punya cleaner, petugas cleaner. Dia cantik banget. Dia putih, dia matanya biru, rambutnya asli pirang, bukan dicat pirang-pirangan deh pokoknya. Asli, cantik sekali. Nah, jadi dia datang, saya pertama bilang, "Hi, how are you?" Dia senyum lama sekali, dia senyum aja gitu. Ternyata dia dari negara Eropa Timur. Dia bukan orang Inggris dan dia tidak bisa berbahasa Inggris. Nah, yang menjadi perhatian saya baru ngeh, ternyata dia itu, oh my god, she's from Lithuania, negaranya Lithuania, itu negara pecahan Soviet. Nah, dari negara pecahan Soviet. Tapi beberapa hari kemudian, itu hari pertama dia kerja, saya jumpa sama dia karena saya juga kerja di situ. Nah, seminggu kemudian dia jumpa sama saya, pagi lagi, dia bilang, good morning. Kali ini dia udah berani bilang good morning. Nah, setelah itu ternyata saya baru nggak dia nggak bisa ngomong. Nah, dia coba bilang no English, no English. Dia cuma bilang gitu aja. Tapi setelah sebulan, saya lihat dia kok udah lebih lancar ngomongnya daripada orang Indonesia yang baru datang. Oh my god, saya bilang, luar biasa perkembangan bahasa Inggris dia. Dia datang ke rumah saya, dia lihat ini berminyak, kompor dekat dinding dekat kompor berminyak. It's very greasy, dia bilang. Kalau if you want to clean it, you can use this, dia bilang. Ini aku dia bawa alat, dia bawa alat untuk bukan alat, cairan untuk membersihkan minyak. Dia bilang, how to use this? Saya tanya ke dia. Dia bilang gini, read it katanya, bacalah katanya. Supaya dia nggak bisa membaca in English, nggak bisa membaca dalam bahasa Inggris, tapi dia bisa berbicara. Ternyata bagaimana mereka ini bisa lancar berbicara bahasa Inggris, dia cuma dengar aja. Dia dengar, misalnya saya bilang ke dia good morning, besoknya dia dengar saya jawabnya apa. Good morning, dia jawab juga good morning. Dia dengar, dia balas, dia gunakan bahasa itu. Next time saya tanya, how are you today? He said, I'm fine. Terus dia juga udah tahu, berarti kok ditanya how are you today? I'm fine. Udah, itu yang simpelnya. Kemudian keinginan dia untuk belajar bahasa Inggris itu dia dengar langsung dia pakai. Dia pakai bahasa Inggris yang sederhana dia, walaupun bersalahan. Orang kita saya yakin pikir grammarnya dulu. Setelah itu takut salah dan malu sekali untuk bicara. Dan itu khasnya orang Indonesia. Dan saya sudah lihat itu memang penyakitnya kita sungkan gitu ya. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, teman satu kompleks saya itu orang Jepang, juga sama, sangat susah dia berbahasa Inggris karena waktu itu yang sekolah adalah suaminya. Dia bawa kamus nih di dalam kantong dia suka pakai celana panjang, terus kantongnya besar-besar. Ternyata di dalam kantong itu isinya adalah satu kamus. Begitu dia mau bicara, Mutia, a friend of mine, dia bilang, terus dia berdiri lagi, dia buka kamusnya. Dia cari kata, rupanya dia cuma mau bilang sesuatu, kata itu waktu itu adalah chickpeas. Chickpeas itu adalah yang seperti kacang hijau-hijau itu. Ya, chickpeas, we call that chickpeas. Dia bilang buka, chickpeas, dia cerita. Oke. Dengan sangat terbata-bata, tapi setiap hari dia terus menggunakannya. Kalau nggak tahu dia tiap kamus, kalau nggak tahu dia tanya. Dia nggak malu, dia tetap bangga dengan bahasa Jepangnya. Tapi dia selalu no. Semua bahasa no. It's not that way. Bukan cara seperti itu. So, jadi hari ini ngomong dengan saya, tadi Bu Mutia bilang, I would like to say thank you. Kenapa dia pakai I would like to say thank you? Kenapa nggak dia bilang I thank you aja? Udah, pertama untuk meningkatkan conversation, you don't have to think that. Pokoknya copy aja, oh ya, I would like to say thank you. Nah, besok kamu ngomong begitu. Nah, Grace, by doing that way, you will improve your English.
tahu satu statement, tahu satu cara untuk menggunakan, mengungkapkan sesuatu dalam bahasa Inggris. Misalnya, saya doakan kamu lah. Suara Inggris suka ngomong gini nih, I keep my finger crossed for you. Nah, saya dulu nggak tahu tuh expression itu. Begitu saya tinggal di sana, saya dapati mereka ngomong gitu. Besoknya kalau ada yang saya usahakan bisa ngomong nih, pakai ekspresi itu nih. Semangat saya tunggu-tunggu. Begitu ada, maka saya akan bilang, I keep my finger crossed for you. Artinya saya ikut mendoakan kamu. Intinya, you speak. You listen, you speak. You listen, you speak. Baik, Ibu Mutia, thank you for the answer. Ya, mungkin pertanyaan dari teman kalian tadi, Selviana, pertanyaan dari saya, pertanyaan dari Grace ya, sudah cukup mewakili apa yang ada di benak dan di kepala kalian ya, para adik-adik mahasiswa, mahasiswi. Pastinya kita ingin yang pertama-tama meningkatkan skill kompetensi kita, maybe dari sisi speaking ya terlebih dahulu ya. Jadi conversation seperti yang sudah disampaikan Ibu Mutia, biasakanlah untuk berbicara, buatlah atmosfer ya, creating English atmosphere. Jadi kalian terbiasa nantinya untuk speak up, berbicara ya, begitu. Lalu untuk kelanjutannya reading, listening, writing ya, itu juga bisa kalian asah. Terlebih Ibu Mutia saat ini menjabat sebagai direktur daripada di English House, kalian bisa langsung jabanin ya, bisa langsung datang ke English House, mendaftarkan diri kalian untuk tujuan apa? Meningkatkan kompetensi kalian pastinya adik-adik ya. Kompetensi apa? Hard skill dong ya. Sudah jelas ya, jadi pembedaan dari hard skill dan soft skill mungkin sudah sering kalian dengar ya adik-adik semua. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada narasumber kita yang luar biasa hari ini, Ibu Mutia. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Mutia itu menjadi manfaat bagi kita semua dan membawa kebermanfaatan jangka panjang bagi kalian semua adik-adik, insya Allah. Baik Ibu Mutia, berhubung waktu kita yang mungkin sudah sedikit lagi ini akan berakhir, tapi boleh saya simpulkan beberapa daripada info yang sudah disampaikan oleh Ibu Mutia ya, poin-poin penting yang disampaikan oleh narasumber kita pada siang hari ini. Ada beberapa poin yang saya tangkap dari penjelasan yang sudah disampaikan oleh Ibu tadi, untuk terutama ya pastinya untuk adik-adik semua mahasiswa yang mengikuti webinar di siang hari ini. Ya, bagaimana cara kalian bersaing di dunia kerja nantinya, terlebih dengan penguasaan bahasa Inggris, ini terlebih menjadi nilai tambah pastinya bagi kalian yang akan menghadapi bursa dunia kerja ke depan setelah tamat daripada D3 keuangan ini. Lalu di bidang akademik, kalian bisa tingkatkan juga dengan membaca buku ya, paper ilmiah, jurnal, seperti itu, tingkatkan itu untuk menguasai akademik English ya, seperti sudah sama Ibu Mutia, jadi di atas daripada general English seperti itu. Lalu untuk percakapan yang tadi sudah disampaikan, kalian lancarkan bisa dengan mengikuti IELTS, TOEFL. Itu untuk tes IELTS atau TOEFL kita ingin tanya nih ke Ibu Mutia, di English House ada Bu? Oh iya, kita menyediakan tes TOEFL dan IELTS prediction. Sebelum lupa juga ini ya, lokasi kita nggak jauh dari USU ini Pak Adika. Kita ada di Jalan Dr. Mansur, Komplek Epicentrum. Itu kalau sekarang mungkin ada kafe besar itu Poti yang terbaru. Nah, kita ada di dalam komplek yang sama. Gitu. Jadi di tempat kita juga bisa untuk tes TOEFL. Baik, Ibu Mutia ya, kalian adik-adik tahu. Ya. Ya, jelas lengkap sekali ya paket-paket yang ada di dalam English House ya. Letaknya tahu ya adik-adik pasti ya, Epicentrum bekas dulu Texas ya Ibu Mutia ya, kalau nggak salah di depannya ya.
dekat sedikit sekali lagi, dengan kampus kalian. sedikit Ya, Pak silakan Bu. Andika ya, yang mungkin tadi yang saya sebutkan ada 2 orang peserta yang mendapatkan door prize dari The English House ya. Nanti bisa diambil langsung ke The English House. Kemudian satu lagi Pak Andika, mohon maaf nih dipotong sedikit ya. Buat seluruh peserta hari ini, buat adik-adik mahasiswa, boleh membuatkan resume ataupun kesimpulan dari acara kita hari ini. Nanti tolong diupload ke IG masing-masing. Jangan lupa tag The English House. Oke, tag The English House, dan nantinya dari jawaban yang baik akan mendapatkan 1 door prize. Jadi ada 3 orang ini Pak Andika yang mendapatkan door prize kenang-kenangan. 3 ya Bu ya. Begitu saja. Terima kasih Pak Andika. Baik, terima kasih kembali Ibu Mutia. Jadi ada 3 orang ya yang akan mendapatkan door prize. Ingat, ini juga wacana daripada kompetisi sebenarnya ya. Berkompetisilah kalian, karena tadi tidak ada kalian yang bertanya, hanya teman kalian yang 2 tadi mewakili kalian, maka kalian bisa berkompetisi seperti yang sudah disampaikan Ibu Mutia. Buatlah resume dalam bahasa Inggris, Bu. Inggris boleh, Indonesia boleh. Inggris lebih diminati kayaknya ya. Wah, luar biasa sekali adik-adik. Silakan ya, improve yourself ya. Bikin dari bahasa Inggris karena lebih diminati pastinya. Kan kita belajar lagi webinar English saat ini ya, adik-adik. Baik, sekali lagi seperti yang sudah disampaikan Ibu Mutia, sebelum kalian tamat ya, adik-adik pastinya tingkatkan terus kompetensi kalian, oke? Karena ini jadi bekal kalian, bekal besar buat kalian menghadapi dunia kerja. Ada value tambahan daripada kontestan atau calon-calon karyawan lain pastinya nanti kalau kalian menguasai English ini begitu ya. Sekali lagi silakan kalau kalian ingin meningkatkan kompetensi, jangan lupa datang ke English House seperti itu ya, dekat kampus kita. Baik, waktu yang memang mempertemukan kita, tapi waktu jualah yang memisahkan kita. Sekali lagi terima kasih banyak saya sampaikan kepada Ibu Mutia selaku Director of the English House. Terima kasih banyak Ibu atas keluangan waktunya dan kesempatan kita hari ini bersama-sama mendengarkan pemaparan dan pengalaman yang alhamdulillah sangat luar biasa kali menurut saya begitu. Begitu bagi adik-adik mahasiswa. Baik, kepada saya kembalikan kepada MC ya. Grace, silakan Grace. Baik, terima kasih Pak Andika. Terima kasih banyak juga untuk pemaparan materinya kepada Ibu Mutia. Nanti yang resumenya ini jadinya dipilih 3 orang terbaik ya Bu ya? Tidak, 1 orang yang terbaik. Ya, oh ya, jadi yang resume 1, kemudian yang pertanyaan tadi 2 orang ya, ya. Jadi total. Oke. Baik, adik-adik silakan diikuti. Nanti boleh di tag Instagram di English House dan Instagram program studi D3 Keuangan biar kita repost supaya keuangan ingin memberikan kenang-kenangan kepada Ibu berupa karikatur gambar foto Ibu. Nanti mungkin akan dikirimkan ke The English House ya Bu ya. Terima kasih banyak ya Grace, terima kasih banyak ini atas karikaturnya. Senang sekali nih dapat karikatur begini, nanti saya pajang dari English House, dari D3 Keuangan. Terima kasih, saya senang sekali nih. Baik. Baik Ibu, sama-sama, terima kasih banyak. Baik, kepada seluruh partisipan, sebelum kita mengakhiri acara kita, mari kita berfoto bersama dulu ya Bu ya. Adik-adik semua diharapkan untuk boleh dapat open kameranya masing-masing. Silakan pakai virtual background-nya. Siap-siap. Baik, kita mulai ya screenshot-nya untuk slide pertama. 1, 2, 3. Selanjutnya slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3.
Dan terakhir slide ke-6. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak untuk adik-adik yang sudah meluangkan waktu hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak juga kepada Ibu Mutia selaku speaker kita pada hari ini. Pak Andika, terima kasih banyak sudah menjadi moderator kita di acara webinar program studi D3 Keuangan kali ini. Kedepannya mungkin kita juga bakal ada banyak webinar ya adik-adik ya, silahkan diikuti. Ini juga merupakan salah satu usaha program studi D3 Keuangan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa-mahasiswi program studi D3 Keuangan. Selanjutnya di tanggal 14 nanti kita juga akan ada webinar, infonya akan di-share di Instagram program studi D3 Keuangan. Adik-adik silahkan dipantau terus dan daftar ke link yang akan dibagikan nantinya. Mungkin itu saja dari saya. Dari Bu Yasmin, mungkin ada. Oke, terima kasih Grace. Terima kasih banyak ya semua, terutama kepada Ibu Mutia yang telah dapat ya berbagi lah, memberi inspirasi bagi kita semua. Kemudian juga kepada Pak Andika yang telah bersedia menjadi moderator kami yang ternyata memang bakatnya di sini kayaknya ya Pak Andika. Bagus ya Kemudian Bu juga, Yasmin. iya, memang nanti selanjutnya bisa kita booking lah untuk selanjutnya ke depan. Kemudian tadi ada Bu Ineke dan para dosen yang lain, ada Bu Vivi, ada Bu Haira, dan ada Bu Nisrul. Terima kasih atas partisipasinya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga acara hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan menjadi inspirasi kita untuk lebih meningkatkan bahasa asing, baik itu dari sebagai mahasiswa ataupun sebagai dosen yang tantangannya di dalam globalisasi ini luar biasa. Mungkin itu saja, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Ibu Mutia. Terima kasih Ibu Mutia. Terima kasih Dewi. Pak Andika, kedepannya ya kita pertahankan ini. Ya, kita pertahankan. Bagus. Terima kasih Bu Mutia. Terima kasih Pak Andika. Seperti komentator bola. Jadi mudah-mudahan bisa jumpa offline sekali-sekali ya. Kayaknya lebih seru kalau offline. Semoga harapan kita sudah bersama. offline. Iya. Adik-adik, terima kasih ya. Jangan lupa dibuat resumenya, mana tahu dapat hadiah ya. Iya. Kalian melatih bahasa Inggris ya. Oke, Bu Mutia, kalau ada kegiatan lain boleh silahkan. Dan Dewi juga. Dan Ibu dosen-dosen yang lain, Bapak dosen yang lain juga boleh dipersilahkan. Adik-adik juga silahkan. Terima kasih. Terima kasih. Izin live ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.